Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menghayati apakah Yesus Kristus masih sebagai imam besar, satu-satunya imam besar di tengah keluarga kita. Saya akan melandasi dari Ibrani 9 ayat yang 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita datang kepadanya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengaku setiap kesalahan dosa-dosa kami. Kami sebagai keluarga yang seharusnya mengalaskan dan mendasarkan keluarga kami di dalam Tuhan, tapi justru kami melenceng atau bahkan mengindahkan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, paman, tante, ponakan, cucu, dan lain-lain. Tuhan, ampuni kami dan layakan kami kembali. Layakkan kami kembali Tuhan untuk datang kepadamu sebagai sebuah keluarga yang mau terus mengalaskan diri kami hanya kepada Tuhan saja. Sebagai sebuah keluarga yang mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang telah mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, telah tersedia berita pengampunan dosa yang diambil dari Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena tanpamu dalam kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang tanpa arah. Tapi sejak Engkau ada di dalam keluarga kami, maka kini kami memiliki kehidupan yang penuh dengan harapan. Karena Engkaulah Sang Imam Besar yang hari ini akan berbicara dan menyentuh kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita dari Ibrani 5 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memegang dengan teguh setiap firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memantapkan kita semua memahami tentang arti dari imam besar di dalam tradisi Yahudi, maka Bapak Ibu Saudara, siapakah imam besar di dalam konteks saat itu? Yang pertama, dia adalah manusia biasa, namun mereka adalah keturunan Lewi. Siapakah Lewi? Lewi adalah penjaga tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang adalah berisi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, yang dibawa kemana-mana oleh bangsa Israel ketika mereka masih berpindah dari satu ke tempat yang lain. Jadi keturunan Lewi ini, para imam besar, mereka tidak memiliki pusaka berupa tanah, karena mereka adalah penjaga bait Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia adalah manusia yang biasa, artinya dia adalah manusia yang lemah. Sekaligus harus berbeda dengan manusia yang diwakilinya. Tentu artinya mereka akan lebih berkualitas dan memahaminya bahwa mereka adalah orang-orang yang kudus. Kudus adalah yang dikhususkan. Mengapa kudus? Karena mereka bertugas untuk menghadap ke Tuhan, karena Tuhan yang kudus di ruang maha kudus. Namun bukan berarti mereka sempurna. Seperti di ayat 2 dikatakan, mereka lemah. Dan yang ketiga, mereka atau imam-imam besar, mereka mendapat kehormatan dari Tuhan. Posisi yang begitu tinggi hingga memberi kekuatan bagi mereka untuk juga memberikan wewenang atau kekuasaan dan pengesahan kepada raja
yang diurapinya. Dan mereka mewakili Tuhan untuk mengurapi raja. Dan artinya ia lebih tinggi daripada seorang raja yang diurapi. Jadi bukan hanya itu, tetapi seorang imam besar adalah seorang manajer dan dia adalah seorang pemimpin administratif. Jadi tentu banyak keahlian yang dimiliki oleh seorang imam besar. Dan mengapa kitab Ibrani mengutip ada satu nama lagi, yaitu Imam Melkisedek. Rupanya Melkisedek mempunyai posisi yang luar biasa tinggi, saudara. Mengapa? Karena dia menerima persepuluhan dari Abraham. Siapa Abraham? Abraham adalah bapa segala bangsa. Dan Melkisedek yang dipercaya untuk memberkati Abraham, dan artinya posisi yang memberkati lebih tinggi daripada yang diberkati. Padahal kita semua tahu bahwa Abraham adalah nenek moyang dari semua imam yang pernah ada di dalam sejarah suci yang kita pegang selama ini. Jadi betapa istimewanya Melkisedek ini. Nah, kemudian dikatakan di sana ternyata Kristus jauh lebih besar, lebih daripada imam Melkisedek ini. Itulah yang menjadi sesuatu yang menarik di dalam kitab Ibrani yang kita baca. Hal ini menjadi jelas mengapa kitab Ibrani menulis tentang Imam Melkisedek. Yesus memang bukan keturunan Lewi. Karena posisi keimaman Yesus lebih dari para keturunan Lewi. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa Kristus sebagai imam telah ada di mana? Di dalam peraturan Melkisedek. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ribuan tahun sebelum Yesus diutus ke dunia, peraturan Melkisedek telah mempersiapkan tentang sang imam yang lebih besar lagi dari Melkisedek sendiri. Jadi inilah ada posisi yang luar biasa dari Yesus Kristus yang kita percaya sebagai imam besar. Dan kini, apa yang menjadi keistimewaan Yesus sebagai imam? Kalau imam pada umumnya, termasuk Melkisedek, lebih cenderung mewakili manusia kepada Tuhan. Menempatkan diri mewakili manusia menghadap ke Tuhan. Sementara Yesus, dia bukan hanya mewakili manusia, tetapi dia juga sekaligus mewakili Allah. Mengapa? Karena dia adalah anak Allah. Jadi Yesus, dia adalah 100% ilahi dan dia juga adalah 100% manusia. Bukankah itu menjadi ciri khas pengajaran dari kita kaum Calvinis? Jadi dia tidak memintakan ampunan seperti imam, saudara, dalam tradisi Yahudi tadi yang sudah saya jelaskan. Tetapi melalui dia, melalui Yesuslah, justru dosa direngkuh dan maut dikalahkan. Jadi ampunan dan keselamatan menjadi sebuah anugerah yang besar. Katakan sola gratia bagi kita dan segenap keluarga kita. Tentu hanya ada satu imam besar yang seperti ini. Dan itu hanya Yesus. Tidak ada imam yang lain. Jadi saudaraku, tidak perlu lagi ada manusia semenjak Yesus sudah hadir. Tidak ada lagi manusia. Saya, seorang pendeta yang sehebat apapun yang ada di dunia ini, yang mewakili sesamanya.
Dan tidak ada lagi yang lebih istimewa dan atau yang ditinggalkan begitu saja. Jadi tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang ditinggalkan. Karena semuanya menjadi sangat berharga satu sama lain. Mengapa, saudara? Salah satu ciri khas pengajaran yang kita imani bersama di dalam tradisi reformis gereja-gereja seperti kita, GKI. Karena kita semua adalah imam atau imamat rajani. Namun, kita tidak lebih tinggi dari sang imam besar, yaitu Yesus. Jadi tidak ada lagi perwakilan-perwakilan yang ada di dunia ini. Tidak ada imam yang lebih kecil dan tidak ada imam yang lebih besar. Seorang jemaat yang duduk di bangku gereja, dia juga seorang imam di hadapan Tuhan. Seorang pendeta yang berkhotbah, dia seorang imam. Majelis, dia seorang imam. Artinya bahwa semua orang mempunyai tanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan untuk mengerjakan keselamatan. Sehingga tidak ada lagi nabi. Jadi tidak ada ya, apalagi ya, pendeta atau pengkhotbah yang lebih istimewa. Tidak ada. Karena begitu Yesus ada di dalam hati, maka kehidupan ini hanya memerlukan satu imam besar dalam diri dan keluarga. Jika kita ingin hidup terarah dengan penuh. Nah, sekarang tinggal kalau kita mau jujur dalam kehidupan sehari-hari ini, saudara. Beranikah kita mengutamakan bait Allah dalam hidup, dalam gereja, di dalam misi sebagai tanda kehadiran sang imam? Apakah masih itu yang diprioritaskan? Dalam Anda membuat keputusan, sebelum Anda bepergian, sebelum Anda memutuskan keputusan yang besar, misalnya dalam pernikahan, dalam memilih pekerjaan, membuka sebuah hubungan yang baru, perjanjian yang baru dengan seseorang dalam usaha, ya, membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup ini. Apakah Anda dan saya telah selalu membawa sebagai imam, ya, membawa mesbah di dalam keluarga kita, yang mana kita mempersembahkan janji kita kepada Tuhan. Dan kita sama-sama duduk dan semua tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada ayah, ayah lebih tinggi dari mama. Tidak. Atau mama yang paling tinggi yang mengatur semuanya. Tidak. Atau mama papa kalah sama anaknya karena anaknya sekolah teologi. Tidak. Tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu di dalam kehidupan ini. Tetapi satu, apakah kita semua mau dalam hati kita, karena kita sebagai imam, memprioritaskan, Tuhan, Engkau ngomong apa sama kami? Engkau adalah sang imam besar. Melalui Engkau kami diselamatkan. Engkau mewakili Allah dan Engkau mewakili kami. Jadi mari saudara, di bulan keluarga yang indah ini, kita tetapkan kembali, kita kokohkan kembali posisi Kristus sebagai imam besar keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari dengan berdiri, kita mendengarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan Allah Sang Pemelihara dan kehidupan kita. Ayat yang akan melandasi persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara hidup dan setiap langkah dan nafas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat-Mu yang tercurah dan tidak bisa kami hitung setiap hari. Tuhan, jika kami melihat ke belakang ada banyak pertolongan Tuhan, dan hari ini kami mau mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini berkenan kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan juga bisa menjadi alat-Mu yang sungguh luar biasa dalam menyatakan karya keselamatan-Mu di dalam dunia. Inilah kami ya Tuhan. Kami menaikkan seluruh persembahan ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Amin.
Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan. Dialah yang akan menjadi imam besar bagi kehidupanmu, yang mencurahkan berkat-Nya, kasih-Nya, damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.